Halo sahabat diabetes semua, selamat datang di Pojok Diabetes bersama saya Dr. Amel. Nah, Pojok Diabetes ini program baru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kita nanti akan ada bincang-bincang tentang diabetes, lalu ada olahraga, senam diabetes, dan juga ada pengenalan masak-masak dan makanan ala diabetesi. Nah, sekarang ini kita akan mengenal mengenai diabetes. Nah, di samping saya ini sudah ada Dr. Abe Wardoyo, spesialis penyakit dalam yang sudah lama aktif di dunia perdiabetesan. Nah, jadi sekarang ini kita akan bahas tentang diabetes ya. Kenapa sih diabetes? Diabetes ini setiap tahunnya tuh penyandangnya semakin banyak. Selain itu juga dulu kita bilang diabetes ini penyakit orang tua, tapi semakin sini justru semakin muda yang mengalaminya. Kita ini tadi sebut-sebut tentang diabetes, penyakit gula atau kencing manis. Sebenarnya apa sih dok diabetes itu? Diabetes atau lengkapnya diabetes mellitus atau sakit gula atau kencing manis adalah suatu penyakit yang khas atau karakteristik ditandai dengan gula darah yang tinggi. Dan itu dapat terjadi oleh karena gangguan di dalam produksi insulin atau kerja daripada insulin atau kedua-duanya. Kenapa sih kita harus aware terhadap diabetes ini dok? Memang kondisi diabetes saat ini seperti apa ya dok? Karena semakin tahun jumlah penyandang diabetes itu semakin meningkat. Dan kebanyakan juga kita dapatkan pada orang-orang yang usianya lebih muda daripada 40 tahun. Bahkan pada remaja juga sudah kita dapatkan diabetes. Diabetes pembagiannya ada 4 macam, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, serta diabetes tipe yang lainnya. Jadi dari usia muda sampai orang tua, bahkan ibu hamil aja bisa. Ya dok terkena diabetes. Lalu pasiennya suka bingung dok, saya nggak ada keturunan diabetes tapi kok saya bisa ya dok kena diabetes. Sebenarnya penyebab diabetes ini apa ya dok? Faktor resikonya? Ya, jadi ini sahabat diabetes. Penyebab yang pasti dari diabetes sampai sekarang memang belum dapat ditentukan. Tetapi kebanyakan oleh karena interaksi antara faktor keturunan serta pola hidup yang kurang baik, di mana berat badan jadi meningkat, terjadi kegemukan, dan kurang bergerak badan. Demikian. Kalau untuk gejala-gejalanya ini apa saja ya dok? Gejala diabetes ada beberapa macam. Yang sering sekali kita jumpai adalah banyak berkemih ya, khususnya pada malam hari sehingga terbangun untuk kencing berkali-kali, kemudian haus, kemudian lapar, berat badan tetapi semakin menurun. Bahkan juga terjadi keluhan-keluhan yang merupakan komplikasi daripada diabetes seperti rasa kesemutan pada kaki, kemudian penglihatan menjadi terganggu, keputihan, luka yang tidak mudah sembuh, serta adanya disfungsi ereksi pada diabetesi pria. Kalau kita sudah menjadi diabetesi, cara mencegah terkena komplikasi-komplikasi itu bagaimana ya dok? Kendalikan gula darah agar supaya gula darah selalu di dalam batas-batas yang cukup baik, yang tidak menimbulkan komplikasi, yaitu sebelum makan kurang dari 130 mg per desiliter dan sesudah makan kurang dari 180 mg per desiliter. Dengan cara kita setiap hari usahakan berolahraga paling tidak 1 minggu 5 kali dan setiap kalinya 30 menit. Makan sesuai dengan kebutuhan kita serta konsumsi obat secara teratur. Ini bisa sembuh nggak ya dok? Banyak yang sudah minum obat terus lepas obat karena merasa sudah sembuh. Sebenarnya bisa sembuh nggak ya dok? Sayangnya sampai saat ini diabetes itu susah sekali untuk dapat dikatakan sebagai sembuh. Tetapi dapat dikendalikan. Tentunya dengan kita berusaha, satu, tetap jaga makan sesuai dengan kebutuhan, tetap aktif bergerak badan atau olahraga, konsumsi obat, kemudian pemantauan gula darah mandiri, serta kontrol kepada dokter, dan jangan lupa menambah pengetahuan serta wawasan tentang apa itu diabetes dan seluk-beluk tentang diabetes, sehingga semua penyandang diabetes itu bisa mengelola dirinya sendiri dan sekaligus bisa mengalahkan penyakit ini. Jadi tidak bisa sembuh tapi kita bisa hidup berdampingan dengan diabetes ya dok.
Lalu cara mencegahnya supaya tidak terkena diabetes bagaimana ya dok? Diabetes itu sebetulnya bisa dicegah, khususnya pada mereka yang di dalam keluarganya ada riwayat penyandang diabetes, mungkin ayahnya atau ibunya atau saudaranya. Juga mereka-mereka yang kelebihan berat badan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan pola hidup sehat. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Makan sesuai dengan kebutuhan, rajin bergerak badan, usahakan penurunan berat badan, tidur teratur, dan tidak stres. Jadi efek diabetes itu banyak sekali di tubuh kita ya dok, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bisa terkena efeknya. Itu yang dimaksud dengan komplikasi diabetes. Jadi seseorang yang menyandang diabetes apabila gula darahnya tidak terkendali dengan baik, maka lama-kelamaan akan terjadi komplikasi daripada diabetes. Komplikasi diabetes itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga diabetes itu sering dikatakan sebagai ibu dari segala macam penyakit. Dan seringkali juga disebut sebagai the silent killer. Jadi dia bisa membuat celaka kita secara perlahan-lahan tanpa kita menyadarinya. Jadi kita harus utamanya itu adalah pencegahan ya dok ya. Jadi pencegahan ini paling utama kita untuk mencegah jangan sampai terkena diabetes. Kalaupun sudah menjadi diabetisi, kita harus mencegah terjadinya komplikasi-komplikasinya. Betul sekali, Dr. Amel. Terutama di masa kini ini semuanya serba instan, serba cepat. Jadi resiko untuk terkena penyakit jangka panjang ini tinggi ya dok ya. Betul, betul sekali. Terima kasih banyak dokter atas infonya yang sangat menarik dan bermanfaat. Nah, kita tunggu lagi episode-episode tentang diabetes yang akan datang. Terima kasih, salam sehat.